Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Setiawan dari program studi manajemen dengan NPM 2241108. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu namanya penilaian kinerja. Yang pertama itu apa arti kinerja atau performance? Dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang pertama itu sesuatu yang dicapai, yang kedua adalah kemampuan kerja, dan yang ketiga adalah prestasi yang diperlihatkan. Lalu ada namanya manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja atau performance management perlu sedikit dijelaskan di depan, karena penilaian kinerja atau performance appraisal adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga ada sistem manajemen kinerja membantu mengerahkan dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Ada dua komponen manajemen kinerja, yaitu pengukuran dan umpan balik kinerja. Yang kedua ada komponen imbalan dari kompensasi total. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Yang kedua, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lain, dan bahkan karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar presentasinya. Manfaat penilaian kerja. Yang pertama itu ada perbaikan kinerja, yang kedua ada penyesuaian kompensasi, yang ketiga ada penempatan karyawan, yang keempat ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang kelima ada perencanaan dan pengembangan karir, yang keenam ada mendeteksi kelemahan proses staffing, yang ketujuh ada mendeteksi tepatan informasi, yang ke-8 mendeteksi kesalahan desain jabatan, yang ke-9 menjamin kesempatan kerja yang setara, yang ke-9 mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, dan yang ke-10 memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Syarat-syarat penilaian kinerja. Yang pertama itu ada suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu sistem penilaian kinerja harus yang pertama job related, mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang bagus sukses. Yang kedua praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Yang ketiga yaitu terstandarisasi, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Lalu ada standar kinerja. Standar kinerja atau performance standar adalah tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengukur kinerja. Yang kedua, agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Yang ketiga, standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan atau job related bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Standar kinerja yang kedua yaitu prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja.
Yang pertama itu spesifik atau jelas dan rinci. Yang kedua itu measurable atau dapat diukur. Yang ketiga achievable atau dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. Yang keempat yaitu result oriented, yaitu berorientasi pada hasil. Dan yang kelima time framed atau jelas jangka waktu pencapaiannya. Lalu ada ukuran kinerja. Ukuran kinerja atau performance measures adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, reliable, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Tantangan penilaian kinerja yaitu yang pertama, dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut ini. Yang pertama, kendala hukum. Yang kedua adalah bias penilaian. Dan yang terakhir adalah masalah lintas budaya. Bias penilaian yaitu adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Beberapa bias penilaian, Reuters biases yang paling umum terjadi adalah yang pertama efek halo, yang kedua adalah kesalahan karena tendensi pusat atau central tendency, yang ketiga yaitu bias karena kemurahan atau leniency atau kekakuan atau strictness. Lalu yang keempat ada bias lintas budaya yaitu cross cultural biases. Dan yang keenam ada prasangka pribadi atau personal prejudice. Yang terakhir adalah efek resensi. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian umpan balik 360 derajat. Yang kedua adalah metode skala penilaian rating atau rating scales method. Yang ketiga adalah metode insight kritis yaitu critical incident method. Yang keempat ada metode SI atau essay method. Yang kelima ada metode standar kerja atau work standard method. Yang keenam ada metode peringkat yaitu ranking method. Yang ketujuh ada metode distribusi dipaksakan yaitu forced distribution method. Yang ke-8 ada metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau behaviorally answered rating scale atau bars. Dan yang terakhir ada sistem berbasis hasil atau result based system. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.